me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan kisah sejarah makam Mbah Mayang Madu. Kisah Mbah Mayang Madu ini bermula dari adanya kapal yang ditumpangi oleh seorang pedagang muslim asal Banjarmasin terbentur karang dan karam di laut pada tahun 1440-an. Tubuh pedagang itu akhirnya terdampar di tepi pantai Jelak dan kemudian ditolong oleh Mbah Mayang Madu, penguasa kampung Jelak. Dan pada saat itu pedagang tersebut akhirnya dirawat di rumah Mbah Mayang Madu dan dipersilakan tinggal untuk beberapa saat. Pada waktu tinggal di rumah ketua kampung tersebut, pedagang tersebut terketuk hatinya untuk mengajarkan agama Islam di tengah-tengah kampung nelayan tersebut. Kebetulan pada waktu itu penduduk kampung nelayan Jelak pada umumnya masih menganut agama Hindu, termasuk Mbah Mayang Madu juga. Pedagang itu mulai berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam kepada penduduk Jelak di sekitarnya. Lambat laun perjuangan pedagang asal Banjarmasin tersebut mulai membuahkan hasil. Mbah Mayang Madu yang awalnya beragama Hindu, dengan melihat kepribadian yang ada pada pedagang tersebut dalam menyampaikan ajaran agama Islam, maka Mbah Mayang Madu akhirnya tertarik untuk masuk agama Islam dan ikut menyiarkan agama Islam di daerah Jelak dan sekitarnya. Karena pedagang muslim tersebut berasal dari Banjarmasin, maka penduduk setempat akhirnya menyebut dengan nama Mbah Banjar. Pada suatu hari, Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu berkeinginan untuk mendirikan tempat pengajaran dan pendidikan agama agar syiar Islam semakin tegak, semakin berkembang. Namun mereka menemui kendala dikarenakan masih kurangnya tenaga edukatif yang mumpuni di bidang ilmu dinia. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menghadap Sunan Ampel di Apel-Denta, Surabaya. Gayung pun bersambut. Sunan Ampel memberikan restu dengan mengutus putranya Raden Kosim untuk turut serta membantu perjuangan kedua tokoh tersebut. Akhirnya Raden Kosim pun berangkat ke Paciran dan singgah sebentar di tempat Sunan Giri di Gresik, kemudian dilanjutkan berlayar ke Paciran. Kisah layaran Raden Kosim ini serupa dengan yang dialami oleh Mbah Banjar, yaitu mengalami musibah di lautan. Kapalnya pecah dihantam gelombang dan akhirnya Raden Kosim diselamatkan oleh ikan cucut menuju ke tepi pantai dengan dikawal oleh ikan talang. Menurut tarikh, peristiwa ini terjadi pada sekitar tahun 1485 Masehi. Di sana Raden Kosim disambut baik oleh Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Raden Kosim kemudian menetap di kampung nelayan Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kosim mendirikan sebuah surau di suatu petak tanah yang terletak di area pondok pesantren Putri Sunan Derajat. Beliau pun mengatakan bahwa barang siapa yang mau belajar mendalam ilmu agama di tempat tersebut, semoga Allah menjadikannya manusia yang memiliki derajat luhur. Karena doa Raden Kosim inilah para pencari ilmu pun berbondong-bondong belajar di tempat beliau dan Raden Kosim mendapat gelar Sunan Derajat. Sementara itu, untuk mengenang perjuangan Mbah Banjar, maka dusun yang sebelumnya bernama Kampung Jelak diubah menjadi Banjaranyar untuk mengartikan nama Mbah Banjar dan Anyar sebagai suasana baru di bawah sinar petunjuk Islam. Setelah beberapa lama beliau berdakwah di Banjaranyar, maka Raden Kosim mengembangkan daerah dakwahnya dengan mendirikan masjid di pondok pesantren yang baru di Kampung Sentoso. Beliau berjuang hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di belakang masjid tersebut. Kampung di mana Sunan Derajat mendirikan masjid di pondok pesantren itu akhirnya dinamakan sebagai
Desa Derajat. Awalnya makam Mbah Mayang Madu ini sangatlah sederhana, dipagari dengan susunan batu kapur, dan di tengah-tengah daratan pagar tersebut terdapat pintu berbentuk padu raksa untuk menuju batu nisan Mbah Mayang Madu. Yang uniknya, di atas pintu batu raksa berwarna putih tersebut terdapat ornamen seperti pada atap kelenteng. Namun semenjak peresmian situs makam Mbah Mayang Madu pada 11 September 2015, makam ini memiliki cakup yang megah. Atapnya terdiri atas empat tumpang berbentuk seperti atap pagoda berbahan gendeng dan ditopang oleh sejumlah tiang terbuat dari beton serta lantainya terbuat dari keramik. Sedangkan pada makam Mbah Mayang Madu tertutup oleh tembok dengan pintu menghadap selatan. Kendati telah direnovasi, kekhasan makam Mbah Mayang Madu sebagai sebuah makam kuno masih terlihat, terutama di pintu gapura padu raksa.